ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan intens keduanya ini menimbulkan spekulasi politik. Benarkah Prabowo sedang membentuk kekuatan politik tambahan untuk keberlangsungan pemerintahannya nanti? Untuk membahasnya, saudara, sudah ada juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat petang, Bang Daniel. Bang Ray. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Daniel, Selamat petang. Dari sekian banyak parpol koalisi yang mendukung Prabowo Gibran, ini kenapa Pak SBY yang tampaknya paling sering disambangi oleh Prabowo Subianto, Bang Daniel? Sebenarnya begini, kan sejak awal Pak Prabowo Subianto sudah menjelaskan komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya. Artinya komitmen melanjutkan itu adalah melanjutkan program dan agenda pembangunan yang baik dari presiden-presiden sebelumnya. Salah satu presiden sebelumnya tentu adalah Pak SBY. Selain tentu komitmennya menjaga agenda pembangunan Pak Joko Widodo sebagai presiden ke-7. Pun demikian dengan presiden ke-6 dalam hal ini Pak SBY. Pun demikian sebenarnya dengan presiden ke-5 Ibu Megawati. Jadi dengan semua presiden yang saat ini masih ada, tentu Pak Prabowo akan berkomunikasi. Pak Prabowo butuh masukan, butuh nasihat dari beliau-beliau semuanya agar keberlanjutan kepemimpinan, keberlanjutan pembangunan yang sudah dimulai oleh presiden-presiden sebelumnya itu bisa berjalan. Ini sampai intens begitu, Bang Daniel, sampai 2 kali pertemuan setelah Pilpres dalam jangka waktu yang tak berjauhan, Bang Daniel, di Cikeas dan juga Pacitan ini. Tentu, kan pun demikian dengan Pak Joko Widodo, pertemuan dengan Pak Joko Widodo juga sangat sering, selain memang Pak Prabowo adalah menteri atau bawahan Pak Jokowi. Jadi intensitas komunikasinya juga sangat tinggi. Jadi Pak Prabowo akan terus berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo juga berniat berkomunikasi dengan Ibu Megawati untuk mendengarkan berbagai masukan terkait dengan agenda pemerintahan beliau nanti di 2024 sampai dengan 2029. Oke. Bang Ray, apakah Anda membaca yang sama juga soal ini hanya komitmen keberlanjutan, komunikasi, minta petuah ketika ke depan, atau ada hal lain yang justru Anda baca, Bang Ray, dari intensnya pertemuan Prabowo dengan SBY ini? Ya, sebetulnya kuncinya udah Anda sebut ya, intensitas pertemuan hanya dalam jangka beberapa minggu ya, bertemu lagi gitu. Dan sebetulnya kalau itu nanti dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain, bisa kan ketemu tuh, kemana sih sebetulnya arah pertemuan ini? Kan kalau cuma sekedar mendengarkan saran, ya itu saya kira waktu mereka dulu bergabung dalam ini Demokrat ke koalisinya Pak Prabowo itu segala perbedaan itu udah disingkirkan dengan mereka udah satu pemahaman bahwa mereka berada dalam posisi yang akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, pertemuan-pertemuan ini tidak lagi basic sebetulnya nih, ini lebih kepada hariannya. Menurut saya perhitungan-perhitungan harian apa nih langkah seperti apa macam-macam. Nah, disitulah cara melihat politiknya bisa kena gitu, bahwa pertemuan ini mungkin bukan hanya sekedar mempertemukan persepsi yang sama soal visi misi, kemauan, program, karena itu mestinya sejatinya udah selesai ketika mereka menyatakan. Jadi apa arahnya pertemuan ini menurut Anda? Persis seperti yang Anda sebutkan itu tadi, mungkin ini lebih berdimensi politik. Apa politiknya? Saya udah menyebutkan di satu tempat. Sekarang ini kalau kita lihat di dalam kubu Pak Jokowi ini muncul semacam 3 kekuatan. Kekuatan pertama ataupun kubu pertama adalah kubu yang merupakan Pak Jokowi sendiri. Kubu kedua mungkin itu adalah PAN dan Golkar gitu. Dan kubu ketiga adalah Pak Prabowo dengan Gerindra. Nah, tiga-tiganya tentu sedang berdialog sekarang. Itu hukum yang lazim lah dalam pemilu ya. Berdialog bagaimana mencari jalan tengah
di antara perbedaan-perbedaan mereka yang terkait dengan keseharian politik. Jadi bukan visi misi ya, karena itu sudah selesai. Keseharian politik, misalnya soal komposisi kabinet kah, atau ini termasuk tentu di dalamnya misalnya soal hak angket yang sekarang mulai diusung oleh anggota DPR kan Oke. gitu. Nah, Baik. jadi kemungkinan besar tentu di antara mereka ada yang mau begini, ada yang mau gitu dan seterusnya itu. Dan dalam konteks begitulah, maka setiap orang harus mencari teman sendiri untuk Oke. dapat melakukan bergen kepada pihak-pihak lainnya gitu. Mencari teman sendiri, benar nggak Bang Daniel? Ada juga ke arah sana, mencari teman sendiri, termasuk yang disinggung Mas Firman Nur soal mengimbangi dominasi Jokowi nantinya. Ya, itu porsinya para pengamat seperti Bang Ray ini untuk melakukan analisa itu. Monggo saja. Yang jelas porsi Pak Prabowo sejak awal itu adalah membangun kekuatan yang mempersatukan. Bagi Pak Prabowo, Indonesia Maju itu bisa akseleratif begitu geraknya apabila semua kekuatan itu bersatu, semua kekuatan bisa membangun chemistry yang kuat. Nah, itu yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo. Kedua yang harus dipahami, Mas, Pak Prabowo salah satu orang yang membangun orkestrasi komunikasi politik yang setara. Dan komunikasi politik yang setara itulah yang kemudian membuat banyak partai politik, banyak tokoh itu nyaman bekerja sama dengan Pak Prabowo. Tapi kalau soal peran Jokowi yang mulai disinggung itu bagaimana Bang Daniel? Wongke setiap tokoh, setiap kelompok yang bergabung dengan beliau. Begitu. Tadi soal peran Jokowi yang disinggung termasuk oleh Derajat Wibowo, soal peran Jokowi nanti ada juga perannya ketika di pemerintahan Prabowo Gibran nih. Bagaimana? Apakah itu juga mengusik soal soliditas di koalisi? Tentu semua pihak, semua yang berkontribusi bagi bangsa dan negara bisa mendapatkan peran yang proporsional. Jadi Pak Jokowi adalah presiden ke-7. Pikiran beliau, pengalaman beliau sangat dibutuhkan oleh negeri ini. Pun demikian dengan Pak SBY, pun demikian dengan Bu Megawati. Artinya Pak Prabowo ingin meramu semua pikiran dan pengalaman tokoh-tokoh negeri ini untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwasannya beliau ingin membangun pemerintahan yang terdiri dari orang-orang terbaik atau putra-putri terbaik Indonesia untuk mengakselerasi Indonesia yang maju tadi atau menuju Indonesia emas 2045 tadi. Jadi Mas, Pak Prabowo pasti melibatkan semua elemen bangsa yang sedia dan mau bekerja sama. Nah, kalau Bang Ray bagaimana melihatnya soal peran Jokowi yang disinggung nih? Apakah ini memang ada tanda dominasi peran Jokowi ke depan atau seperti apa justru Anda membacanya Bang Ray? Kata kuncinya tadi seperti yang disebut oleh Bung Daniel, adanya keinginan Pak Prabowo untuk kerjasama yang setara gitu. Nah, kata kunci setara inilah yang menurut saya penting. Mungkin ada satu suasana di mana orang ingin dominan di dalam koalisi ini gitu. Nah, itu mungkin yang membuat sedikit Pak Prabowo agak terganggu ya gitu. Nah, siapa yang dominan itu? Ya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan ada beberapa pernyataan Pak Jokowi yang memperlihatkan bahwa beliau kelihatan ingin seperti ya menjadi penunjuk jalan lah bagi koalisi ini gitu ya. Di mana pernyataan seperti apa Bang Ray? Biar ya, publik jelas menangkapnya. Misalnya dengan menyebut saya yang akan menjadi jembatan gitu. Kan di partai politik ada Pak Prabowo. Ya, itu kan kalau dibuat dalam bahasa yang lebih praktis, ini yang tidak berada di barisan Pak Jokowi, kalau mau ketemu dengan, di barisannya Pak Prabowo, kalau mau bertemu dengan Pak Prabowo itu aku loh jembatannya, kira-kira begitulah. Ini ada benang merahnya dengan pertemuan Prabowo dan SBY. Iya, nanti kita akan ke sana. Kita mau lihat dulu kan kata kunci tadi udah disebut oleh Bung Daniel. Keinginan yang setara. Artinya kan mungkin di dalam itu ada keinginan yang lebih dari sekedar setara. Nah, siapa dia? Nah, saya melihat itu dari Pak Jokowi. Dari mana saya melihat dari Pak Jokowi? Pernyataan pertama beliau yang mengatakan ingin jadi jembatan. Jembatan itu artinya
Pak Jokowi menjadi pintu bagi siapapun yang ingin berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Kira-kira begitulah bahasa politiknya gitu. Itu artinya kan yang menjadi presiden aku kok, kan kira-kira gitu loh Pak Prabowo itu ya. Itu Oke. satu. Nah yang kedua, pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan program Pak Jokowi dalam ini makan gratis siang yang sudah dibuat ininya apa namanya programnya oleh Pak Jokowi dari sekarang, saya memaknainya juga dari sudut politik. Itu artinya Pak Jokowi ingin ngunci nih Pak Prabowo gitu loh, Oke. bahwa untuk yang begini nih saya udah siapkan, tapi sekaligus saya bisa kontrol gitu. Nah dalam konteks itulah kalimat yang disebut tadi oleh Bung Daniel setara itu jadi penting. Nah Oke. cuman kalau Pak Prabowo sendiri yang maju, kan kelihatan di Kikon itu Pak Prabowo nomor 3 partai politiknya kan, Oke. banyak gitu. Maka dari Artinya itulah ketemu dengan membutuhkan SBY amunisi ya, baru. Bung Rey. Kalau Iya, Anda baca. dalam hal ini mungkin Demokrat gitu. Oke. Sebab negosiasi dengan Kita dengarkan Golkar, kalau Bang Daniel bagaimana tanggapannya ketika tadi disampaikan oleh Bang Rey, analisanya Bang Rey seperti itu tuh, Mas Daniel. Bang Ray ini jadi ahli tafsir sekarang. Jadi ya begitulah. Jadi yang ingin saya katakan adalah setara yang saya maksud tentu adalah Pak Prabowo itu selalu menempatkan semua tokoh, semua pihak ya yang berkoalisi ya itu sebagai para pihak yang apa namanya bisa menyampaikan usulan dan masukan, bahkan dihormati sebagaimana mestinya. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau kemudian ada statement misalnya Pak Joko Widodo sebagai presiden ingin menjembatani semua pihak, saya pikir hal itu hal yang wajar. Kenapa begitu? Karena Pak Joko Widodo hari ini adalah tokoh politik yang tertinggi dan beliau bisa menjangkau semua pihak, semua tokoh agar apa namanya bisa bersama-sama bekerja sama, kemudian melanjutkan legasi kepemimpinan beliau sehingga agenda keberlanjutan yang sudah menjadi agenda utama Pak Prabowo ketika menjadi presiden itu bisa berjalan dengan baik. Jadi justru dengan adanya Pak Jokowi berusaha menjembatani komunikasi para pihak itu justru akan sangat membantu apa upaya agenda Bang Daniel, pun tapi demikian dengan Pak SBY misalnya. Bang Beliau Daniel, juga akan menjadi pihak-pihak yang membangun komunikasi dalam hal ini nasihat usulan pun nanti Pak Prabowo akan membangun dan berusaha membangun komunikasi dengan Ibu baik, Megawati. Bang Daniel. Tapi Presiden ketika tadi. kalau ada yang membaca soal ini ada arah ke dominasinya Jokowi ke depan. Bagaimana? Karena kan bukan hanya Bang Ray aja tadi, ada Mas Firmanul juga membaca agak seperti itu tuh. Bagaimana, Bang Daniel? Itu kan tafsir pihak di luar. Kita melihat justru adalah ada upaya Pak Jokowi, Pak SBY, dan para tokoh lainnya itu berusaha memberikan kontribusi yang terbaik agar pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran kelak itu bisa berjalan dengan baik, bisa melanjutkan agenda-agenda yang selama ini sudah dimulai oleh Pak Jokowi, sudah dimulai oleh Pak SBY, Oke. sudah dimulai oleh Ibu Megawati. Jadi kami melihat itu adalah upaya-upaya kontributif, Oke. bukan upaya-upaya mendominasi atau menegasikan pihak lainnya. Oke, Bang Ray, terakhir. Jadi ketika ada intensnya pertemuan antara Prabowo dan SBY ini, nanti bagaimana ke depan? Seberapa kuat atau adu kuatnya seperti apa? Singkat saja, Bang Ray. kan tadi saya agak terputus sedikit. Kenapa tidak ke Golkar? Kenapa tidak ke PAN? Kan saya mengatakan Golkar ini kelihatan punya posisi sendiri juga. Apalagi Golkar ini sekarang lagi naik daun. Pertama dia tentu karena memiliki kursi kebanyak. Pertama di lingkaran koalisi dan kedua secara nasional gitu. Dan yang kedua sekarang posisi beliau kayaknya dibutuhkan banget nih oleh Pak Jokowi dalam konteks untuk menghadapi hak angket yang mungkin akan bergulir gitu. Sehingga Golkar ini bisa menjadi kekuatan tersendiri. Dan Golkar sangat dekat dengan PAN. Jadi boleh itu yang saya sebut kelihatan ini satu blok yang tidak mungkin langsung bisa
dimasuki oleh oleh Gerindra. Oleh karena itu ya harus didekati dulu yang tersisa. Yang tersisa dalam hal ini kan adalah Partai Demokrat. Dengan intensitas pertemuan yang tinggi, mungkin bisa dibuat dalam satu blok dalam kerangka untuk menyatukan persepsi untuk tujuan politik yang lebih keseharian itu. Dalam rangka itulah intensitas pertemuan Pak Prabowo dengan SBY itu menjadi menarik ya. Akan ada tarik ulur soal siapa kira-kira yang dominan nanti di dalam koalisi ini. Gitu. Oke, terima kasih Bung Ray Rangkuti untuk pandangannya. Bang Daniel juga terima kasih telah meluangkan waktu dalam Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan kembali, ada rekan saya Cynthia Rompas. Silakan Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Cawapres Gibran Raka Buming Raka menyebut program makan siang gratis masih terus dibahas bersama koalisi. Termasuk pembahasan apakah makan siang gratis ini bisa diganti dengan uang tunai bagi warga penerima. Lainnya di Kompas Petang, Cawapres Pemilu 2024 Mahfud MD menilai tidak tepat jika anggaran program makan siang gratis Prabowo Gibran masuk RAPBN 2025. Ia menilai semestinya dimasukkan ke dalam APBN Perubahan 2025 Juni tahun depan. This is my way. Cobain deh. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Cap Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan kolesterolnya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Cap Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan letternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan.
itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Cawapres Gibran Raka Buming Raka menyebut program makan siang gratis masih terus dibahas bersama koalisi. Termasuk pembahasan apakah makan siang gratis ini bisa diganti dengan uang tunai bagi warga penerima. Cawapres Gibran Raka Buming Raka tak berbicara banyak saat terkait sorotan terhadap rapat kabinet yang sudah membahas program makan siang gratis. Meski KPU belum menetapkan hasil Pilpres, Gibran hanya bilang semua pihak harus menunggu. Sementara terkait adanya rencana penggantian makan gratis dengan uang tunai sebesar Rp15.000 kepada penerima, hal itu menurutnya masih dibahas. Belum jadi apa-apa. Saya saat ini fokus itu bisa diwujudkan Rp15.000 per anak, benar Mas? Ya nanti didiskusikan lagi ya. Tapi itu kan kemarin sempat masuk programnya pemerintah saat ini, apakah itu memang sudah dipikirkan atau memang itu ketentuannya seperti itu? Nanti kita bicarakan lagi ya. Misalkan belum jadi apa-apa. Saya saat ini fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Balai Kota ya. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto setelah sidang Kabinet Paripurna kemarin memastikan program-program utama Capres-Cawapres Prabowo Gibran jika resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres dapat mulai dilaksanakan tahun depan. Salah satunya program makan siang gratis. Erlangga bilang program itu masuk RAPBN 2025 karena akan langsung dilaksanakan dan membantu lancarnya transisi pemerintahan. Sebelumnya Erlangga menyatakan target anggaran menu kurang lebih Rp15.000 per anak. Itu Pak, quick win ini dipersiapkan bahkan sejak belum kita minta karena kan arahan Pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut keberlanjutan. Oleh karena itu program-program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan, diirmak di RAPBN 2025. Karena nanti pelaksana dari APBN 2025 adalah pemerintahan mendatang, sehingga supaya bisa berjalan secara lancar dan smooth. Terima kasih. Sementara Cawapres Pemilu 2024 yang juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai tidak tepat jika anggaran program makan siang gratis Prabowo Gibran masuk RAPBN 2025. Menurut Mahfud, program pemerintahan baru semestinya dimasukkan ke dalam APBN Perubahan 2025 Juni tahun depan. APBN 2025. Ya mestinya kurang tepat karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan gratis itu kan pemerintah baru, mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan tahun 2005 Juni ya, Juni tahun 2005. Tapi tidak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan aja, sumbangan pemikiran. Tapi kalau dari segi tahapan itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru. Kita bahas